lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Untuk yang masih merah tombol subscribe-nya, silahkan ditekan. Subscribe. Matur tampiasi. Sahabat NJ, hari ini dan saat ini saya berada di Toga Sedin Gunung, toga binaan kami yang dulu pernah menjuarai tingkat provinsi, dan kelompok toga kami sekarang lagi mengembangkan usahanya atau mengembangkan kelompoknya, lagi menerapkan agrowisata. Nah, saat ini saya lagi berada di kebun melon yang ada di sini sekarang ini sudah lagi berbuah, dan memang dipromosikan bagi siapa saja yang mampir ke sini, silahkan menikmati melon, petik sendiri. Nah, itulah yang dipromosikan oleh teman-teman yang ada di Desa Batu Putih sekarang, masuk juga di dalam kelompok toga kami untuk mengembangkan usaha mereka. Bagaimana keadaan kebun mereka? Silahkan dilihat-lihat aja. Untuk toga kita sekarang, Pak Mon, bagaimana perkembangannya, Pak Mon? Jadi toga sebagai magnet daripada kunjungan para wisatawan maupun para yang berstudi banding, juga banyak yang berkunjung maupun berobat, juga memanfaatkan obat-obatan, yang juga desa-desa mau mengembangkan toga juga banyak berkunjung ke tempat ini. Kemudian kita juga sudah membuat olahan-olahan daripada produk toga itu seperti jahe, temulawak, kemudian obat-obatan yang lain. Jadi sudah banyak kita coba buat, namun masih kesulitan pemasaran. Jadi kemarin olahan jahe instan itu ya laku sampai puskesmas Batu Jangkeh, Lombok Tengah, puskesmas Sehat Mayang, puskesmas Pinsa juga pernah ambil tempat kita. Kemudian di kantor gubernur sendiri pernah juga pesan begitu. Dan sekarang jumlah tanaman kita semakin meningkat, dan pengetahuan tentang bagaimana mengolah tanaman itu tetap kita tingkatkan begitu. Sekarang tanaman kita jumlahnya berapa, Pak? Tanaman ada obat kita? 350 jenis. 350 jenis. Itu yang sudah terdaftar dan sudah kita tahu namanya dan khasiatnya. Belum lagi yang masih sifatnya liar, yang juga termasuk tanaman obat. Oke, terima kasih, Pak Mon. Wisata petik melon, mengembangkan kelompok toga kita. Terima kasih. Kunjungannya ke tempat ini, ke Toga Sedin Gunung, yang mana Toga Sedin Gunung pada 2018 lalu pernah mengukir sejarah sebagai juara 1 di Provinsi Nusa Tenggara Barat kategori desa terkecil. Kegiatan petik melon ini kami lakukan bekerja sama dengan kelompok tani untuk bagaimana toga ini semakin dikenal di masyarakat sebagai petik melon yang sudah dilakukan 2 tahun yang lalu bersama teman-teman petani, dan sekarang untuk melengkapi. Dan kebetulan melon juga bisa jadi obat penurun tekanan darah tinggi juga, begitu. Sudah berapa bulan, Pak, dilaksanakan ini, Pak? Kalau ini kita baru melakukan panen pentingnya 1 minggu yang lalu mulai dibuka, sedangkan umur daripada tanaman ini baru umur 60 hari. Sebenarnya umurnya 72 hari, namun karena dia kondisi tanahnya cukup mendukung dan unsur zat hara yang dibutuhkan tersedia cukup bagus karena banyak bahan organik, sehingga dia panennya lebih awal dari jadwalnya. Jadi umur 58 hari setelah tanam ini kita mulai panen. Kelompok tani dan toga sebagai penyedia, kemudian pemasaran adalah anak-anak Podawis Pesona Batu Putih yang memasarkan. Jadi dijadikan wisata petik melon, dan wisata petik melon ini sudah dikasih branding oleh Pak Bupati, namanya melon Baput, melon Batu Putih gitu. Melon Baput ya, jadi melon Batu Putih ya. Ini adalah kelompok tani yang ada di Batu Putih, gitu, Pak ya. Bagaimana, Pak, dengan usaha Bapak bersama kelompok toga Sedin Gunung ini?
Tolong bagaimana prosesnya dijelaskan Pak? Ya, memang kita membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok yang ada di desa terkait masalah budidaya pertanian ini. Kenapa? Karena tanaman melon ini kan tanaman yang memang agak pemasarannya agak sedikit tidak sama dengan holti yang lain. Itu yang pertama. Terus kedua, ini kan punya nilai pariwisatanya juga, artinya untuk mengundang wisatawan datang ke sini jelas itu kita melibatkan beberapa elemen kelompok lain, dari Pokdarwis juga, dan kebetulan kami dari petani ini menyediakan jasa untuk anggaplah sebagai teknisinya lah untuk bagaimana budidaya melon itu. Jadi dari teknis perawatannya, dari bagaimana memilih bibit, sampai kita juga mengedukasi masyarakat di sini bagaimana bertani tanaman holti yang mungkin sedikit menggunakan bahan kimia, karena kita lebih banyak menggunakan organik. Jadi secara kesehatan untuk konsumennya juga kita punya quality control. Jadi berapa persen kandungan organiknya, berapa persen kimianya itu sudah kita perhitungkan, karena beberapa jenis tanaman itu memang nggak mau dengan kimia yang berlebihan. Jadi dari awal itu proses persiapan lahan, kita menguji dulu lahan ini atau tanah ini sejauh berapa pH-nya, dari keasaman, tingkat keasaman ataupun bahasanya juga kita lakukan semacam pengujian sebelum melakukan persiapan penanaman. Baru kita melengkapi beberapa unsur sebelum kita melakukan pemilihan benih, lalu proses penanaman dan perawatan sampai panen, dan setelah panen pun juga kita serahkan ke kelompok lain ini, Pokdarwis, untuk marketingnya. Jadi mereka itu melakukan promosi dari media sosial ataupun juga beberapa teman-teman yang ada di grup, sehingga melon batu putih ini bisa dikenal oleh publik atau masyarakat luar, sehingga itu punya nilai tambah ya untuk mengangkat nama desa kita dengan karya-karya masyarakat kita dari pertanian dan dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi kita bersinergi dengan semua kelompok yang ada yang punya kaitan dengan pertanian. Untuk sementara ini masih berapa jenis melon yang ada di sini Pak? Yang ini memang kalau yang dua ini memang ada 3, sama satu lagi yang baru yang impor ini yang jenis White Honey Globe, ini jenis melon impor yang putih. Kalau yang golden ini ada 2 ini dari beberapa merek, mungkin saya tidak bisa sebutkan merek dagangnya karena memang ada kode etisnya. Jadi ada 2 jenis melon golden, terus melon putih ini melon impor, jenisnya White Honey Globe, ini memang baru. Terus sama yang lokal biasa yang hijau, yang umum pada di pasaran itu. Jadi ada 4 jenis yang kita ini kan. Untuk sementara ini 4 jenis? Ya, 4 jenis. Oke, terima kasih Pak Sapari. Ini kan kegiatan kerjasama antara Toga Sedin Gunung bersama kelompok tani dan Pokdarwis yang ada di Batu Putih. Nah, Pokdarwis ini kan sebagai pemasar. Nah, cara pemasarannya seperti apa Pak yang Bapak lakukan untuk membuat kegiatan ini maju Pak? Kalau pemasarannya di Pokdarwis itu kita mulai dari media, biasanya kita mulai promosi di media, membuat flyer, membuat paket di sana, masih kita share baik di media sosial Facebook, Instagram maupun juga YouTube. Sementara ini sejauh mana perkembangannya kunjungan wisata ke sini? Wah, kalau kunjungan setiap hari itu semakin tinggi. Karena mulai banyak yang tahu gitu dari media sosial. Oke, begitu sahabat NC. Jadi kegiatan ini memang mantap sekali, ya, mantap sekali kegiatan 3 kelompok antara kelompok Toga yang kami bina, kelompok Toga Sedin Gunung bersama Pokdarwis yang ada di Batu Putih dan kelompok tani yang ada di Batu Putih ini melaksanakan kolaborasi sehingga bagaimana desa beliau, desa yang ada di sini, Batu Putih terutama, meningkatkan kunjungan-kunjungan wisata. Walaupun pada masa saat ini kita mengalami pada saat pandemi COVID-19, tetapi masyarakat kami yang ada di Batu Putih tetap berinovasi. Oke, terima kasih sahabat NJ. Sampai jumpa lagi.
Jangan lupa di-subscribe channel NJ Media dan NJ Lombok sehingga informasi-informasi dapat saya berikan kepada saudara dan pertama Anda menikmati informasi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.